Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini berjudul Dr. Muhammad Iqbal dan Gerakan Ahmadiyah. Sebuah laporan dari majalah The Light nomor 1 volume 71 bulan Januari sampai Februari 1994, dialihbahasakan atau diterjemahkan oleh Suyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Indonesia cabang DKI Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perserikatan ini terbentuk pada tanggal 23 November 1913 dari hasil kesepakatan beberapa ikatan ikhwan dalam kesempatan pertemuan penting di Gedung Ahmadiyah yang ditandai dengan masuknya Tuan Lord Hedley, seorang bangsawan berkebangsaan Inggris, ke dalam Islam dan bertujuan membentuk Bantuan Misi Islam Khawaja Kamaluddin di Inggris. Anggota-anggota berikut ini dipercayakan sebagai panitia. 7 orang tersebut di muka, kemudian ditambah lagi yaitu yang ke-8 Maulwi Muhammad Ali MA LLB, editor majalah Review of Religion Qadian. Kemudian anggota yang ke-9 adalah Maulwi Gulam Muhyiddin BA LLB, seorang pengacara dari Qusur, sekretaris Syekh Rahmatullah dan Sayyid Muhammad Hussein Shah berkeliling ke pelosok daerah Provinsi Punjab untuk menghimpun dana. Pada pertemuan tahunan Muhammadan Education Konferensi yang diselenggarakan di Agra, mereka telah menyetujui mencalonkan Maulana Abdul Kalam Azad untuk dipersiapkan menyiarkan Islam mendampingi Khawaja Kamaluddin. Banyak sekali pembicara mendukung gagasan ini dan hadirin pun sangat antusias sekali untuk menyetujuinya. Di bawah ini para tokoh yang dicalonkan sebagai anggota misi itu, yakni antara lain yang nomor 1 Maulana Abdul Kalam Azad, yang kedua adalah Maulana Maulwi Abdul Qadir Asyad Subhani, yang ketiga yang terhormat Khawaja Gulam Asqalani, yang keempat yang terhormat Sahabjada Aftab Ahmad Khan, yang kelima adalah Maulwi Ali Ahmad MA Allah Habad. Saya ulangi lagi, yang kelima adalah Maulwi Ali Ahmad MA Allah Habad. Yang keenam adalah Kaji Kabiruddin Ahmad Loknau. Yang ketujuh adalah Master Syaukat Ali BA Aligard. Yang kedelapan adalah Nawab
Imadul Mulk Sayyid Hasan Ali Balgrami. Yang kesembilan adalah Sayyid Majharul Haq. Yang kesepuluh adalah Hazakul Mulk Hakim Muhammad Ajmalkan. Di samping itu berikut ini adalah beberapa tokoh perserikatan tersebut yang disepakati bersama, yakni yang pertama adalah Maulana Hakim Haji Hafiz Nuruddin. Yang kedua adalah Maulana Maulwi Shibli Nu'mani. Yang ketiga adalah Waqarul Mulk Maulwi Mustaq Husain Bahadur. Pada tanggal 14 Mei 1914 diadakanlah pertemuan Isya'at Islam atau Western Countries Trust, yaitu Perserikatan Penyiaran Islam di negara-negara barat, yang dipimpin oleh Dr. Syekh Muhammad Iqbal. Dan berikut ini adalah tokoh-tokoh yang hadir, antara lain yang pertama adalah Maulana Muhammad Ali. Yang kedua adalah Dr. Syekh Muhammad Iqbal. Yang ketiga adalah Syekh Rahmatullah. Yang keempat adalah Dr. Sayyid Muhammad Husain Shah. Yang kelima adalah Maulwi Gulam Muhyiddin Kusori. Yang keenam adalah sekretaris. Dalam suasana kesatuan yang penuh keharmonisan dan penuh kecemburuan itu, di mana tugas penyiaran Islam sedang giat-giatnya dilakukan, tiba-tiba di bulan Maret 1914 Maulana Nuruddin wafat. Mirza Mahmud Ahmad yang sampai saat itu masih menahan diri karena kokohnya kekuatan Maulana Nuruddin, kini mulai kasak kusuk mengajarkan doktrin kepercayaan sesat dengan bebas dan leluasa. Kemudian dia terang-terangan melontarkan sebuah gagasan yang membuat kegaduhan dengan menyatakan bahwa Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi hakiki, dan siapa saja yang tidak menerimanya dicap sebagai kafir dan keluar dari barisan Islam. Dengan adanya pengumuman ini, segala kekilafan yang telah lama mati terpendam kini hidup kembali, dan kepopuleran gerakan Ahmadiyah yang hari demi hari berkembang pesat di kalangan kaum muslimin malah dihancurkan kembali dengan adanya badai penyakit baru yang menjijikkan. Mereka yang sudah memuji pengetahuan yang diperoleh dari gerakan Ahmadiyah maupun penyiaran Islam yang menggebu-gebu kini dilihat penuh curiga. Dr. Muhammad Iqbal sendiri yang baru saja melihat kehidupan Islami yang hakiki di lingkungan gerakan Ahmadiyah
sekarang malah mengumumkan suatu kalimat yang penuh kehati-hatian berikut ini. Siapa saja di kemudian hari setelah datangnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayai ada lagi Nabi dan menolaknya, membuatnya ia kafir, ia keluar dari barisan Islam. Jika jemaah Qadiani mempercayai ini, ia juga keluar dari barisan Islam. Dalam kitab Al-Fazil 11 April 1916. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.